Baik lagi sama gue Rosan di Ros Podcast. Di podcast kali ini ada misteri guest yang namanya siapa namanya lucu? Bisa dipanggil Ferlian karena itu nickname game gua. Gak nanya nickname game bangsat. Ya. Nama. Gua sering dipanggil Ferlian. Nama. Kagak mau. Nama. Kagak mau. Ya pokoknya nama dia ada di video gue yang Free Fire yang masih misterius itu. Ya itulah Fuad inisial. Siapa itu Fuad? Ya itu inisial lo Fuad. Nice. Nah di episode kali ini gue bakalan bicarain tentang apa ya judul isinya nih? Mau bicara apa ini cuy? Cepetlah. Iya masalahnya COVID sih. Oh masalah COVID. Mau bicarain masalah COVID. Yang untung gua tim medis anjing. Iya tapi gak langsung menjurus ke penyakitnya. Soalnya kan kita kan bukan S2 kedokteran. Si anjing. Kita menjurus Kita ke kuliah gagal bangsa. Kita menjurus ke dampak-dampak di masyarakat aja. Gak usah ke penyakitnya. Ntar kita di Dampak-dampak di masyarakat. Maksud lu apa itu? ya, Netizen gini lah. journalism. Nice toh. Nice. Itu jurnalisme pokoknya itu. Apa sih tadi? Netizen journalism. Nice. Nah, pokoknya kan itu kan banyak sekarang. Banyak. Nah, itu makanya kita bakalan bahas tentang yang itu aja. Kagak males. Fuck. Lu bahas sendiri lah. Lu udah gue bayar rokok 2 biji, Cuk. Si anjing. Nah, kan gini ya, gue ini banyak terjadi sesuatu yang absurd dan Parah. lebih mengarah ke goblok. Karena keparanoidan masyarakat sekitar. Nah, Si anjing. itu tuh gini apa? Contoh kasusnya tuh gini kan, gimana nih menurut lo? Kan waktu itu ada tuh sempat berita viral yang orang-orang tuh ngepost foto yang katanya sih positif COVID. Tapi kan belum tentu dia, tapi udah dipost duluan positif. Dan akhirnya berita itu hoax gitu loh. Dan disuruh take down orang-orang yang buat status WA tentang fotonya orang ini gitu. Gimana menurut lo tentang Itu kasus sih, yang terjadi? apa ya? Netizen awal yang membuat kayak gitu. Itu tuh orang-orang bangsat, orang-orang goblok yang nggak punya pikiran, yang parnonya over. Iya. Soalnya satu, orang kalau emang ya COVID, dia sudah pasti punya surat positif corona dari rumah sakit lah. Ya, udah cek lah. Udah artinya. cek pasti. Dan kalau emang itu orang kena kayak ODP gitu, itu juga udah ada suratnya cuy. Kalau orang belum tentu kena corona, dia di post fotonya di mana-mana. Cuk, lihatlah mentalnya kena pasti cuk. Nah, iya, soalnya kabar yang gue dengar sih kabar terakhir ini gak tahu benar apa enggak, tapi yang terakhir gue dengar dia sampai dibawa ke rumah sakit jiwa kayaknya, lupa gue. Pokoknya dibawa ke kayak psikiater gitulah. Nah, kan mentalnya kena berarti karena dia berasumsi dia kena, dia bakal mati lah. Nah, itu dampaknya itu tuh gara-gara teman-temannya ngejauhin dia maksudnya gitu. Iya kan pasti orang parno. Soalnya tahu kalau dia udah dicap lah corona, padahal nggak tentu kan dia corona. Belum. Jadi orang-orang otomatis ngejauhin dia untuk apa, biar nggak terinfeksi. Tapi itu menurut lo tuh sikap-sikap orang kayak gitu, maksudnya khawatir atau ya waspada lah, itu bener apa enggak? Loh, khawatir boleh, tapi goblok jangan. Iya. Kalau ada suatu informasi, kita itu harus memilah. Nggak langsung menelan mentah-mentah. Nah, kamu dikasih ikan aja ditelan mentah-mentah enak nggak? Kecuali sushi, enak kalau sushi anjing. Kalau sushi yang mana dulu, tetangga gue apa yang mana ini sushi? Saya bicara makanan bangsat. Oh, kalau si Mbak Sushi nggak saya telan Jo. Yang lainnya. Jangan bahas itu. Nanti kita jadi fuckboy. Gini. Kan maksudnya kan banyak ya, dan waktu itu sih
salah satu informasi yang gue tahu di salah satu daerah gitu ada orang nih, tiba-tiba kan ada ambulan datang ke rumahnya. Nah itu kan buat pengecekan gitu. Nah itu tuh tiba-tiba tuh udah dijauhin sama tetangga-tetangganya. Ya itulah, gua tadi bilang apa? Khawatir boleh, goblok jangan. Dan setelah itu hasil tesnya dia keluar, soalnya dia kan habis dari luar negeri gitu. Nah hasil tesnya itu negatif. Nah tapi efek sampingnya kalau udah kayak gitu, dia pasti tetap dijauhin oleh tetangga-tetangganya. Iya, tetap dijauhin kan. Tapi meskipun itu udah tesnya negatif, nah orang-orang nih yang gawatnya gak percaya gitu. Nah iya, orang-orang pasti berasumsi kalau dia dari luar negeri, dia pasti terjangkit. Nah, ya itu, khawatir boleh, goblok jangan. Nah tapi itu kan menurut lo nih, itu semua tuh dampak awalnya tuh dari mana sih sampai orang bisa se-over itu? Se-over itu ya mungkin ya karena awal corona dibicarakan banyak orang mati karena corona. Jadi orang-orang tuh pada takut, pada parno. Oh yang kena corona pasti mati, obatnya belum ditemukan, yang gini lah. Bangsat. Berarti itu kan juga termasuk salah satu efek dari media dong. Ya jelas. Efek dari media. Semua itu pasti dari media, Pak. Kalau gak ada media, kita mana tahu kalau ada corona. Tapi kan gini loh, menurutku sih, kalau dari media sih ya juga. Tapi kan yang lebih bahaya itu dari orang-orang yang buat berita sendiri loh. Lah, itulah citizen jurnalis. Nah, kembali ke tema dong, santuy. Kembali ke tema. Berarti kan gara-gara yang lebih bahaya dari media mainstream yang ada di Indonesia itu orang-orang yang buat kesimpulan. Bukan media mainstream, media formal. Sama aja lah. Nanti. Pokoknya itu. Lu bicara sama anak media aja. Udahlah, tak apa. Ya, pokoknya itulah. Berarti yang lebih bahaya kan orang-orang yang nyebarin beritanya sendiri dong. Belum tentu tahu sumbernya dari mana. Lah, soalnya mereka kan nggak tahu ilmu-ilmu gimana jadi jurnalis. Iya. Sedangkan seorang jurnalis itu harus mengcover dua belah pihak, negatif positif. Kalau ini cuman tahu, wah ini kayak gini, ku capture terus share lah, biar orang-orang tahu lah. Itu benar belum? Kadang orang nggak sampai ke sana. Kan iya. Apa ya? Yang penting di share viral udah. Nah, yang dia mempunyai kayak apa ya? Dia mempunyai perasaan, wah aku membagikan orang-orang berita ini, berarti aku penyelamat. Si anjing. Nah iya, tapi kan itu tuh perasaan gimana ya? Ingin jadi yang terdepan tahu gitu maksudnya. Wah aku udah tahu dari dulu gitu lah. Tapi dia nggak tahu bener enggaknya itu. Nah, yang penting tahulah dulu. Makanya kita diajarin dulu, belajar itu dari hati, bukan belajar buat cari duit. Kalau belajar buat cari duit, cuman belajar yang penting kamu dapat duit dari orang tuamu. Nice. Cari kerja udah nggak ikut passionmu. Nice. Yang penting cuan dulu. Satu. Si anjing.